Sahabat Retimes, kali ini bersama saya Nadia, kita akan mengulas topik-topik hangat yang menjadi perbincangan warganet selama satu pekan. Berita pertama datang dari para tenaga kesehatan yang melakukan demo penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law di kantor DPR RI Jakarta pada Senin 6 Juni 2023. Ada 5 organisasi besar nakes yang tergabung, yaitu ID, PDGI, PPNI, PAI, dan IBI. Juru bicara ID, Beni Satria, menyebut RUU ini tidak menguntungkan nakes, justru malah merugikan karena berisiko dipidana lewat RUU ini. Baik, kita beralih ke berita hot topik selanjutnya mengenai Kemendikbudristek mencabut izin operasional sejumlah perguruan tinggi. Ada 23 perguruan tinggi yang dicabut. Dirjen Dikti Ristek Lukman menyebut pencabutan ini adalah tindak lanjut laporan masyarakat. Perguruan tinggi itu dinilai tidak memenuhi standar pendidikan tinggi, melakukan praktik jual beli ijazah, penyimpangan beasiswa, hingga terjadi konflik internal. Menurut Lukman, penutupan kampus ini sudah sesuai dengan aturan Permendikbudristek nomor 7 tahun 2020. Adapun soal nasib mahasiswa Kemendikbud akan memindahkannya ke kampus lain. Baik sahabat Retimes, berita hot selanjutnya tentang Ketua KPK Firly Bahuri yang meminta anggaran KPK 2024 ditambah 249 miliar. Menurut Firly, penambahan ini untuk memperkuat program prioritas, salah satunya pembinaan kader partai lewat pendidikan anti korupsi. Program ini bernama Politik Cerdas yang bertujuan agar tidak ada kepala daerah yang korupsi. Menurut Firly, program ini mencontoh Cina yang sukses memberantas korupsi. Baik sahabat Retimes, berita hot selanjutnya dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang memberikan kesaksian di sidang Haris Azhar Fathia. Luhut hadir sebagai saksi dalam sidang kasus pencemaran nama baiknya yang dilakukan Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Luhut mengaku tidak terima disebut Lord. Ia juga tidak terima dipanggil penjahat oleh keduanya. Luhut juga sempat menyinggung tentang kebebasan berpendapat. Menurutnya, kebebasan harus diiringi dengan rasa tanggung jawab. Luhut juga membantah sejumlah tuduhan yang disampaikan Haris Fathia terkait sejumlah izin perusahaan di Papua Tengah dan keterlibatannya dalam operasi yang dilakukan di Papua. Melanjutkan berita hot selanjutnya kali ini mengenai dukungan penuh oleh Partai Perindo terhadap Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hal ini nampak jelas saat PDIP dan Perindo melakukan penandatanganan MOU kerjasama yang disaksikan langsung oleh Ganjar Pranowo pada Jumat 9 Juni 2023 di Gedung DPP PDI Perjuangan Jakarta Pusat. Dijelaskan oleh Haritanu, kerjasama PDIP dengan Perindo adalah untuk semua pemilu, yakni Pilpres, Pemilu, dan Pilkada. Untuk berita hot terakhir ini terkait larangan ekspor bauksit yang diresmikan di Indonesia. Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif. Menurutnya aturan ini demi meningkatkan nilai tambah barang tambang yang diekspor di Indonesia. Selain itu untuk mendesak agar perusahaan mulai membangun smelter sendiri. Arifin juga siap bila kebijakan ini membuat WTO menggugat Indonesia. Kendati tegas, pihaknya memberikan kelonggaran untuk perusahaan yang memenuhi syarat, seperti telah melakukan pembangunan smelter dengan progres pembangunan 50%, serta jumlah investasinya yang tinggi. Baik, itulah tadi berita hot yang dirangkum Retimes ID yang terjadi selama sepekan terakhir ini. Terima kasih teman-teman telah setia membaca berita di Retimes ID. Tunggu berita kami selanjutnya. Saya Nadia Nabila dari Retimes ID, pamit undur diri dan sampai jumpa.